Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya, di sini sudah ada mainboard dari Lenovo ThinkPad X220. Dan di sini saya akan melakukan pembersihan di bagian heatsink dan juga di pasta prosesor, teman-teman. Nah, setelah saya cek di pasta prosesornya, di sini sudah terlalu banyak pasta yang menempel ya. Ini sangat berbahaya sekali kalau misalkan pastanya bisa sampai jatuh ke bagian PCB-nya. Ini bisa mengakibatkan no display atau sampai mati total, teman-teman. Jadi untuk pemasangan seperti ini, heatsinknya itu tidak dibenarkan ya. Terlalu banyak seperti ini malah justru akan memperburuk, teman-teman, ya. Akan memperburuk dari si prosesor ini, karena dari beberapa pengalaman untuk pemasangan heatsink seperti ini justru malah bisa mengakibatkan permasalahan yang baru ya di laptop. Nah, jadi untuk pemasangan yang lebih tepatnya itu tentunya tidak berlebihan seperti ini. Jadi cukup menyebar di bagian atas prosesornya saja. Dan kebetulan saya di sini menggunakan thermal thermal pasta seperti ini untuk bagian dari si prosesor. Lalu untuk yang satunya lagi ya, di sini tidak menggunakan pasta tapi menggunakan thermal pad ya. Nanti kita akan coba pasangkan thermal padnya. Kebetulan stoknya saya masih ada thermal pad. Nah, yang ini, teman-teman. Oke, di sini masih ada ya. Nanti kita bisa pasangkan di mainboard ini. Oke. Dan saya harus membersihkan terlebih dahulu bagian bagian pastanya ini karena terlalu meluber kemana-mana. Oke, setelah dibersihkan baru nanti saya akan coba memberikan pasta yang baru. Oke, teman-teman, setelah saya lepas bagian heatsinknya, nah ini, teman-teman, ini kita bisa perhatikan bagian heatsinknya itu tertutup oleh debu. Nah, ini bagian sana, bagian sini ini udah tertutup debu, dan kalau kejadian seperti ini bisa mengakibatkan si laptop, khususnya di bagian mainboardnya, menjadi gampang panas, lalu akan mati mendadak setelah digunakan atau setelah nyala beberapa menit ya. Dan kasus seperti ini pun sudah sering saya temui. Jadi si mainboardnya nyala tapi nggak bertahan lama lalu mati lagi. Diakibatkan karena bagian ventilasi heatsinknya ini dia tertutup oleh debu. Nah, setelah seperti ini ya tentunya harus kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini adalah contoh debu yang sudah menempel di bagian heatsink ya. Jadi harus dilepas atau dibersihkan. Setelah bersih baru dipasang. Kalau misalkan keadaan kotor dibiarkan kita pasang, nah ini juga nih kotor ya, itu akan mengganggu proses pendingin dari si pendinginan prosesornya gitu. Dan ini akan berakibat fatal kalau misalkan dibiarkan saja, tidak dilakukan maintenance. Oke, dan saya akan membersihkan dulu bagian heatsinknya. Setelah itu baru kita akan coba rakit ulang setelah bagian heatsink ini sudah bersih ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan bagian kipasnya. Di sini sudah lumayan bersih ya. Lalu bagian heatsinknya ini sudah bersih. Nah, ini bisa tembus pandang ke area sana ya. Tadi tertutup oleh debu, kotoran. Nah, itu bisa merusak mainboard, teman-teman. Lalu kita akan berikan pasta ya di prosesornya. Nah, menggunakan ini. Lalu nanti saya akan pasang thermal pad. Ini namanya thermal pad. Nah, ini thermal pad ini saya akan pasang di sini ya.
Kalau ini menggunakan pasta prosesor ya di sini. Oke. Setelah dirakit nanti kita akan coba tes apakah akan berjalan dengan normal atau tidak ya. Tapi biasanya kalau sudah dilakukan repair seperti ini, bagian pendinginnya itu biasanya laptop akan menyala dengan normal kembali dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Oke, kita akan cek ke teman-teman. Well done.